Dalam video ini, kelompok 8 akan membahas mengenai pengelolaan bahasa Indonesia dalam rangka peningkatan kualitas dokumentasi di lingkungan kantor. Bahasa merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, gagasan, dan instruksi secara efektif. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan dalam aktivitas kantor di Indonesia, termasuk dokumentasi dan alat berkomunikasi. Pengelolaan bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dokumentasi dan komunikasi di lingkungan kantor. Dalam dunia profesional, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan meningkatkan kejelasan, keakuratan, dan kesan profesional dalam setiap dokumen dan interaksi komunikasi. Namun, sebagian besar kantor masih mengalami kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang menyebabkan kualitas dokumentasi dan komunikasi di lingkungan kantor tidak optimal, serta menyebabkan kesan kurang profesional. Bahasa Indonesia. Menurut Wibowo, bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi. Dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbitrer dan konvensional, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Menurut Rohmadi, bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36, bahasa Indonesia adalah bahasa negara, serta dalam pasal 36C pun disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Menurut Setiawati, bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional telah menjadi alat komunikasi yang efektif bagi terjalinnya hubungan antar etnik di Indonesia. Dengan itu, membuat bahasa Indonesia menjadi alat penyampaian gagasan seseorang sehingga mudah diterima oleh orang lain. Peningkatan kualitas. Menurut Indrasari, kualitas adalah keseluruhan fitur dari suatu produk yang mendukung kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan atau diantisipasi. Kualitas ini menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan yang ketat di dalam industri. Menurut Kotler, kualitas adalah keseluruhan karakteristik dan sifat suatu barang atau jasa yang mempengaruhi kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Jika suatu produk atau jasa dapat memuaskan harapan pelanggan mengenai nilai produk tersebut, maka dianggap berkualitas tinggi. Wijaya mengidentifikasi dimensi kualitas. Hal-hal tersebut adalah yang pertama, kinerja benda atau seberapa baik dan konsisten suatu benda berfungsi. Yang kedua, keindahan dan estetika. Estetika berkaitan dengan tampilan produk serta tampilan bangunan, peralatan, staf, dan materi komunikasi terkait layanan. Yang ketiga, kemudahan servis dalam pemeliharaan dan perbaikan produk. Yang keempat, keunikan dan karakteristik produk, yaitu aspek-aspek produk yang membedakannya dari produk serupa dalam hal fungsionalitas. Yang kelima, daya tahan. Yang keenam, keandalan. Kemungkinan bahwa layanan yang baik akan melaksanakan tujuan yang dimaksudkan dalam jangka waktu tertentu. Digambarkan sebagai masa manfaat fungsi produk. Yang ketujuh, kualitas kesesuaian. Penentuan apakah suatu barang atau jasa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dokumentasi. Menurut KBBI, dokumen adalah surat yang digunakan untuk bukti keterangan, benda atau naskah, dan dalam bentuk rekaman suara, rekaman video, foto, dan berbagai bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti keterangan. Sudarsono mengungkapkan terdapat 3 sudut pandang mengenai dokumentasi, diantaranya ialah: yang pertama, dokumentasi sebagai proses. Proses dokumentasi juga disebut sebagai siklus. Yang kedua, dokumentasi sebagai produk atau objek. Barang yang dirasakan dan dipikirkan oleh seseorang, baik berwujud maupun tidak berwujud, disebut produk atau objek. Dokumen dapat berupa dokumen nyata, dokumen maya, atau dokumen digital. Dan yang ketiga, dokumentasi sebagai ilmu. Sebagai dorongan untuk membangun teori-teori atau konsep baru dalam ilmu pengetahuan, selain itu dapat bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Menurut Godishanas, menyatakan dokumentasi adalah proses pembuatan suatu dokumen dan di dalam prosesnya berlangsung memerlukan tenaga manusia, media untuk produksi, metode penggunaan teknologi, dan dokumen yang dihasilkan.
Selanjutnya adalah komunikasi. Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris yaitu communication berasal dari kata Latin communicatio dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Maksudnya adalah sama makna. Kesamaan makna di sini adalah mengenai sesuatu yang dikomunikasikan, karena komunikasi akan berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan atau dikomunikasikan. Menurut Onong Unjana Effendi dalam bukunya, unsur-unsur komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikator atau sumber, merujuk pada individu atau entitas yang mengirimkan pesan. Komunikator ini dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau media massa. Yang kedua adalah pesan. Ini adalah informasi, gagasan, atau emosi yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat disampaikan dalam berbagai bentuk, seperti kata-kata, gambar, atau tindakan. Selanjutnya yang ketiga adalah komunikan, merupakan penerima pesan atau individu atau entitas yang dituju oleh komunikator. Komunikan dapat menjadi individu, tunggal, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Yang selanjutnya yang keempat ada media atau saluran. Ini adalah cara atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Media ini bisa berupa lisan, tertulis, visual, atau elektronik tergantung pada konteks komunikasi. Selanjutnya kelima yaitu efek. Efek merujuk pada dampak atau hasil dari proses komunikasi tersebut pada komunikan. Efek ini dapat berupa pemahaman yang lebih baik, perubahan sikap atau tindakan yang diambil oleh komunikan sebagai respon terhadap pesan yang diterima. Selanjutnya yang keenam adalah umpan balik. Ini adalah respon atau tanggapan yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator setelah menerima pesan. Umpan balik ini penting karena membantu komunikator memahami sejauh mana pesan mereka dipahami atau diterima oleh komunikan dan dapat mempengaruhi komunikasi selanjutnya. Nah, mengerti dan memperhatikan unsur-unsur ini dapat membantu kita memahami bagaimana komunikasi berlangsung dan bagaimana memperbaiki atau meningkatkan kualitasnya. Selanjutnya adalah kantor. Menurut Rosalia dan Hartono di 2018, kantor merupakan tempat yang digunakan oleh suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatannya. Rustania dan Rosmawati 2016 mengatakan bahwa tata ruang kantor berpengaruh terhadap efektivitas kerja. Sejalan ini dengan Manning yaitu dari 2010 menjelaskan bahwa kantor diadakan untuk membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan membantu pekerjanya, pelanggannya, dan kliennya. Menurut Umam 2014 menyatakan bahwa pengertian kantor adalah ruangan yang dimanfaatkan sebagai tempat oleh suatu organisasi untuk menjalankan pekerjaan, biasanya berupa instansi, badan, jawatan, atau perusahaan. Nah, berdasarkan penjelasan dari berbagai sumber tersebut, kantor dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, kantor adalah tempat yang digunakan oleh suatu organisasi untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan yang diperlukan. Tata ruang kantor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas kerja. Nah, kantor diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan dan membantu staf, pelanggan, dan klien dalam menjalankan tugas mereka. Nah, secara umum, kantor adalah ruang atau bangunan yang digunakan oleh suatu organisasi, baik itu instansi, badan, jawatan, atau perusahaan untuk melaksanakan aktivitas kerja mereka. Oleh karena itu, desain dan pengaturan kantor yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan kenyamanan kerja bagi semua pihak yang terlibat. Menurut Rasto, tahun 2015 nomor 10 terdapat 8 fungsi pendukung dari kantor. Yang pertama, melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Yang kedua, merancang sistem dan prosedur kantor. Yang ketiga, mengendalikan formulir kantor.
Yang keempat, mengendalikan karyawan kantor. Yang kelima, menjamin ketersediaan alat tulis kantor. Yang keenam, menjamin ketersediaan peralatan, furnitur, dan mesin kantor. Yang ketujuh, menjamin keamanan aset. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan hubungan masyarakat. Selanjutnya kita memasuki pemaparan dari hasil dan pembahasan. Peran Bahasa Indonesia dalam dokumentasi dan komunikasi di lingkungan kantor. Berdasarkan beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia memiliki peran yang penting dalam berbagai bidang di lingkungan kantor. Penggunaan bahasa Indonesia berperan dalam komunikasi lintas budaya serta dokumentasi di kantor baik dalam lingkup internal maupun eksternal sebagai alat pemersatu dan memudahkan jalannya pekerjaan. Lalu selanjutnya ada tantangan dalam pengelolaan bahasa Indonesia. Berdasarkan beberapa pendapat, terdapat tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan bahasa Indonesia, antara lain kesulitan dalam komunikasi, kompleksitas bahasa, dan perubahan budaya dalam penggunaan bahasa di lingkungan kantor. Nah, oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi tantangan ini agar penggunaan bahasa Indonesia dapat lebih efektif dan efisien dalam upaya peningkatan kualitas dokumentasi dan komunikasi di lingkungan kantor. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah menyelenggarakan pelatihan dan workshop secara berkala bagi karyawan guna meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia. Mereka selain itu penting pula untuk menyusun pedoman kerja sehingga dapat membantu mengurangi kesalahan dalam komunikasi dan dokumentasi. Dengan demikian diharapkan kualitas komunikasi dan dokumentasi di lingkungan kantor dapat meningkat secara signifikan. Strategi untuk meningkatkan pengelolaan bahasa Indonesia. Berdasarkan beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan bahasa Indonesia di lingkungan kantor. Strategi tersebut mencakup penyesuaian dengan preferensi dan kompleksitas bahasa, memperkuat konsistensi dalam penggunaannya, serta mengedukasi rekan kerja tentang standar bahasa Indonesia yang berlaku. Upaya ini penting untuk menjaga keberlangsungan dan keefektifan pengguna bahasa Indonesia di lingkungan kantor. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pengelolaan bahasa Indonesia seperti kamus daring dan alat koreksi otomatis juga dapat menjadi strategi yang efektif untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia. Bagi seluruh anggota tim, dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang lebih produktif dan profesional. Lalu selanjutnya ada pengukuran efektivitas langkah-langkah dalam pengelolaan bahasa Indonesia di lingkungan kantor. Berdasarkan beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan bahasa Indonesia di lingkungan kantor. Langkah-langkah yang dapat diambil yaitu melalui observasi maupun membagikan angket yang berisi instrumen terkait pengelolaan bahasa Indonesia, maupun dengan pembuatan dokumen dan memaparkan materi yang terstruktur. Upaya ini penting untuk menjaga kualitas komunikasi dan dokumentasi dalam bahasa Indonesia di lingkungan kerja. Manfaat peningkatan kualitas pengelolaan bahasa Indonesia. Dari beberapa pendapat, maka dapat disimpulkan dengan peningkatan kualitas pengelolaan bahasa Indonesia dapat membuat kegiatan di lingkungan kantor dapat berjalan lebih baik. Maka kesadaran akan pentingnya pengelolaan bahasa Indonesia harus menjadi perhatian dalam konteks kerja supaya dapat meningkatkan kualitas dokumentasi di lingkungan kantor. Saran dan rekomendasi untuk organisasi dalam meningkatkan kualitas dokumentasi dan komunikasi. Berdasarkan beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa saran dan rekomendasi bagi organisasi untuk meningkatkan kualitas dokumentasi dan komunikasi dalam bahasa Indonesia. Pertama, dapat dengan menentukan target yang sesuai dengan strategi yang telah dibuat. Kedua, dengan membiasakan diri dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terakhir, dapat dilakukan dengan memperkaya diksi dan memperkuat pemahaman tentang bahasa Indonesia secara keseluruhan. Dengan melakukan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas dokumentasi dan komunikasi dalam bahasa Indonesia dapat meningkat secara signifikan di lingkungan kantor. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan bahasa Indonesia merupakan faktor krusial dalam meningkatkan kualitas dokumentasi dan komunikasi di lingkungan kantor.
Dengan memahami peran, tantangan, strategi pengukuran efektivitas, serta manfaat peningkatan kualitas pengelolaan bahasa, pihak terkait diharapkan dapat lebih memperhatikan dan mengambil langkah-langkah konkret dalam memperbaiki penggunaan bahasa Indonesia. Saran dalam penelitian ini adalah dengan menetapkan target atau tujuan yang jelas terkait peningkatan pengelolaan bahasa Indonesia, mengedukasi dan melatih tenaga kerja untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta memantau dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang diambil. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya pengelolaan bahasa Indonesia dapat ditingkatkan sehingga kualitas di dokumentasi dan komunikasi di lingkungan kantor dapat meningkatkan secara signifikan.